Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat doa pagi GKI Samanhudi. Sebelum kita memulai hari ini, mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mau memulainya dengan mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berkata-katalah, kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman pada hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Black Adam, film fiksi superhero terbaru produksi tahun 2022 yang dibuat oleh DC Studio, bagian dari Warner Bros. Bercerita tentang tokoh Black Adam, si hitam Adam. Black Adam awalnya adalah manusia biasa, lalu diberi kekuatan super power. Tujuannya adalah untuk tadinya melindungi bangsanya, bangsa Kandak, dari raja yang lalim 2600 tahun sebelum Masehi. Nah, kabarnya Black Adam menang dan legenda yang beredar di zaman sekarang yaitu 4600 tahun kemudian, tahun 2022, Black Adam dipercaya adalah seorang pahlawan, superhero karena berhasil memerdekakan bangsa Kandak dari raja yang jahat. Ternyata di zaman sekarang bangsa Kandak juga mengalami penindasan oleh bangsa yang lain tentunya. Oleh karena itu seorang wanita bernama Adriana berusaha mencari kubur Black Adam dan dia berhasil menemukannya. Dan dia berhasil membangunkan Black Adam. Harapannya supaya Black Adam sekali lagi membebaskan bangsa Kandak dari penjajahan di zaman ini. Ternyata usut punya usut, legendanya itu salah. Cerita rakyatnya itu salah. Kejadian yang benar adalah di zaman lampau yaitu 2600 tahun sebelum Masehi, anak Black Adam itu dibunuh oleh si Raja Lalim. Sehingga Black Adam sangat sakit hati.
Dia marah, dia murka, dan dengan kekuatan super powernya dia menghancurkan seluruh isi kerajaan. Para dewa menyesal telah memberikan kekuatan super power ini pada Black Adam, yang ternyata tidak dapat menggunakan karunia-Nya dengan bijaksana, sehingga Black Adam dianggap sangat berbahaya dan dia dipenjara, dihukum dalam penjara abadi. Jadi yang disangka hari ini oleh warga Kandak adalah makam seorang superhero, ternyata adalah penjara seorang yang terkutuk. Black Adam gagal menjadi superhero yang sejati, yang semula diharapkan dapat menyelamatkan bangsanya. Saudara-saudara, 6 hari yang lalu kita merayakan Paskah. Yesus Kristus bangkit dari kematian, menandakan kemenangannya atas maut. Hari ini kita tidak membahas perikop ayat 11-18 karena sudah dibahas pada kebaktian Paskah hari Minggu yang lalu. Mari kita fokus pada 2 ayat terakhir, ayat 19-20, di mana ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, murid-murid Yesus berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dan Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan juga lambungnya kepada mereka, dan murid-murid bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Dari 2 ayat ini kita tahu bahwa Kristus bangkit bukan rohnya saja, tetapi juga tubuhnya ikut bangkit. Realitas ini menjadi dasar pengakuan iman atau kredo akan kebangkitan daging. Namun tubuh kebangkitan Kristus itu tidak sama dengan tubuhnya saat ia belum disalibkan. Tubuh Yesus sudah bangkit, dapat menembus ruang, menembus waktu. Ia maha hadir atau omnipresent, dan sekaligus dia maha tahu atau omniscience. Namun yang patut dicatat adalah bahwa walaupun tubuh Yesus adalah tubuh yang baru, tetapi tanda luka saat dia disalibkan, baik di tangan, di kaki, dan di lambung yang tertikam, itu masih ada bekasnya, walaupun ia sudah mengenakan tubuh baru, tubuh kemuliaan. Tanda luka Kristus itu sekaligus menjadi identitas bahwa ia, Yesus Sang Mesias, adalah Yesus yang sama yang dikenal dari Nazaret. Ia bukan sosok lain yang mirip-mirip atau kembarannya. Dia benar-benar adalah Yesus anak Maria. Karena itu Yesus meyakinkan murid-muridnya dengan menunjukkan tangannya dan lambungnya yang tertikam. Dalam menjalani hidup kita, melewati liku-liku kehidupan, termasuk suka duka, masalah, kepahitan, kekecewaan, tantangan, kita juga mengkoleksi tanda-tanda luka. Bisa tanda luka secara fisik atau tanda luka di dalam hati, atau kedua-duanya. Sadar atau tidak sadar, kita sebetulnya tidak lebih baik dari Black Adam. Black Adam menjadi murka, kehilangan kendali saat anaknya dibunuh, saat dia disakiti. Memang kita bukan superhero seperti dia, tapi karakter kita yang mungkin semula biasa-biasa saja, lembut, normal, bisa berubah total saat disakiti. Kita menjadi gampang marah, kita menjadi kehilangan kendali. Tidak jarang banyak orang menjadi seperti monster, belum puas kalau belum membalas atau melukai, mencelakakan orang-orang yang telah menyakiti hatinya. Tanda luka, baik secara fisik maupun di dalam hati kita, menjadi alasan dasar pembenaran untuk melakukan kekerasan atau pembalasan dendam. Hari ini, saudara dan saya diingatkan untuk mencontoh Tuhan Yesus.
Sesudah kebangkitannya, tanda luka di tangannya, di kakinya, dan di lambungnya bukan menjadi alasan untuk membalas dendam, tetapi dijadikan bukti kasih tanpa syarat. Dan di dalam perjuangan kita untuk mencontoh Yesus, mari kita ingat 3 hal. Pertama, Yesus juga mengerti sepenuhnya, tahu persis perjuangan penderitaan setiap orang yang terluka. Karena Yesus sendiri juga sudah mengalami luka-luka yang teramat sangat besar, jauh melebihi segala penderitaan, penganiayaan, siksaan, bahkan luka-luka yang bisa kita bayangkan. Yang kedua, bukan saja dia bisa merasakan penderitaan kita karena dia juga sudah melewatinya, tetapi Tuhan Yesus sanggup menolong kita melewati penderitaan kita. Karena sudah terbukti Yesus sanggup melampaui dan mengalahkan segala yang dia alami di atas kayu salib. Dia menang atas semua penderitaan, bahkan menang terhadap kematian sekalipun. Dan yang ketiga, di dalam ayat ke-20 kita ulangi, Yesus berdiri di tengah-tengah murid-muridnya dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bukan saja dia sanggup untuk menolong kita, mendampingi kita dalam proses kita menggumuli dan keluar dari masalah kita, tapi Yesus mengaruniakan, membekali saudara dan saya dengan damai sejahtera pada saat kita melewati pergumulan kita. Sekali lagi saudara, Yesus mengerti sepenuhnya, tahu persis perjuangan kita menghadapi semua penderitaan orang-orang terluka. Yang kedua, dia sanggup menolong kita melewati penderitaan kita. Dan yang ketiga, dia membekali saudara dan saya dengan damai sejahtera. Mari bersama-sama kita bertekad untuk melihat setiap koleksi tanda luka dalam hidup kita, baik secara fisik maupun di dalam hati, untuk menjadi motivasi memberikan pemulihan, penyembuhan, pengampunan, dan damai sejahtera. Luka, tanda luka itu, biarlah pada saat kita melihatnya, kita mengingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib buat saudara dan saya. Bahwa hidup kekal sudah kita terima. Dan bahwa kita akan mampu memakai tanda luka itu menjadi berkat bagi sesama dan bagi diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan saya untuk setiap kali saya melihat bekas-bekas luka di dalam hidup saya, baik secara fisik maupun di dalam hati. Pada saat saya mengingat masa-masa saya disakiti, melewati berbagai pencobaan, tantangan, dan penganiayaan, masa-masa kelam. Pada saat itu, biarlah saya menjadi kuat dan memiliki semangat untuk menceritakan kepada orang-orang bagaimana Tuhan sudah membantu saya melewati hal-hal itu, sehingga saya bertahan sampai hari ini. Dan tolong supaya luka-luka, tanda-tanda luka itu menjadi sumber semangat dan peringatan untuk mengasihi dan mengampuni. Mari saudara, ingat orang-orang yang sudah menyakiti saudara. Berdoa bagi mereka. Berikan pengampunan kepada mereka. Supaya damai sejahtera Tuhan melingkupi saudara. Membantu saudara untuk melewati hari ini dengan penuh kemenangan, sukacita, dan pikiran yang positif. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.